Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi di pada online service kita setiap hari Sabtu. Sebelum kita memulai pada kita hari ini, saya mau menyapa saudara sekalian, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu tetap ada dan terus ada di dalam hati setiap kita. Dan hari ini mari persiapkan hati kita, mari persiapkan setiap kehidupan kita, setiap suara kita, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Tapi sebelum itu, mari satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami ada sampai dengan hari itu. Hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, 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 amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kuasanya yang sanggup membela kehidupan setiap kita. Jesus. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bagai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja selamanya. Amin. Jesus. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh Kau besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, Jesus. Hallelujah. Amin, amin. Kuasanya yang terlebih besar bagi setiap kehidupan kita. So, kehidupan kita lebih dari pemenang. Kehidupan setiap kita mampu mengalahkan setiap maut. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kau benteng hidup kami Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan. Jesus.
kekuatanku, Kau kekuatanku, nopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Jesus. Jalan bersamamu Tuhan, berjalan bersama. Jaminan kehidupan setiap kita, amin. Hari ini mari persiapkan hatimu. Ambil waktu sejenak untuk kita menikmati hadirat, mengejar hadiratnya lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Oh Jesus. We love you, oh God.
kami kelakar. Yes, Lord. Jesus, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh Yesus, dekat padamu, itu rinduku. Yes, Jesus. Setiap kataku
kepadamu, Yesus, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu di dalam hidupku. Kami memandang wajahmu, kami memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajak hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembahku, oh Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku, mengajak hadirmu dalam hidupku. Yes, Jesus, mengajak hadirmu dalam hidupku. Wow, Jesus. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami kejar hadirat-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih, buat perlindungan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, Bapa, mari Tuhan, biarkan telinga kami boleh terbuka, hati kami boleh terbuka. Biarkan ketika benih firman itu boleh ditaburkan, itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Biarkan apa yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan setiap persembahan kita, mari persiapkan hati kita, mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memberikan yang terbaik, yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita buka di kitab Imamat 9 ayat 22 sampai 24. Imamat 9 ayat 22 sampai 24. Kita baca sama-sama. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Kita lihat di sini banyak macam korban gitu ya. Lanjut ayat 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Oke, jadi kita lihat gitu ya di ayat yang kita baca tadi, kalau di perjanjian lama,
ketika orang itu mau memberikan persembahan, mereka harus bawa korban bakaran, dan mereka harus bayar korban bakaran itu berupa binatang. Dan kita lihat di ayat 22 tadi, banyak macam gitu ya korban bakaran. Ada untuk korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban kebakaran, ada sendiri-sendiri. Nah, dan kita lihat di ayat 23, setelah mereka mempersembahkan korban bakaran itu, baru kemuliaan Tuhan itu tampak gitu di bangsa Israel. Nah, tapi luar biasanya gitu ya, di Perjanjian Baru Tuhan itu sudah menyerahkan dirinya gitu sebagai korban yang sejati. Dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita gitu. Jadi seharusnya gitu ya, kita di zaman di Perjanjian Baru, kita hidup di Perjanjian Baru yang sekarang ini, kita nggak perlu repot-repot lagi kayak harus beli korban bakaran buat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah jadi korban yang sejati gitu bagi kita, dan kita lihat gitu ya, kalau dulu di Perjanjian Lama kemuliaan Tuhan tampak hanya di bangsa Israel saja, tapi setelah Tuhan menyerahkan dirinya sebagai korban sejati, saat ini kemuliaan Tuhan itu sudah terpancar melalui kehidupan kita. Jadi yuk sama-sama kita belajar buat berkorban, karena Tuhan itu sudah lebih dulu gitu berkorban buat kita. Jadi seharusnya kita sebagai anaknya Tuhan gitu ya, kita juga harus belajar berkorban. Jadi ya mungkin kata berkorban gitu ya, bagi orang yang belum mengerti, pasti mereka bingung berkorban itu maksudnya gimana gitu ya, belajar berkorban itu gimana. Dan mungkin orang yang sudah mengerti, sudah tahu arti berkorban, sudah mengerti maksud dari berkorban, tapi terkadang seringkali banyak dari kita itu yang masih terpaksa gitu buat melakukan berkorban. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita belajar buat belajar buat berkorban, belajar buat memberikan yang terbaik, karena Tuhan lebih dulu sudah berkorban buat setiap kita. Jadi yuk sama-sama kita berikan yang terbaik dan belajar berkorban buat Tuhan. Oke. Yuk sama-sama kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini Bapa. Thank you Tuhan, kami hari ini belajar bahwa kami mau Bapa buat belajar berkorban, kami mau belajar buat memberikan yang terbaik, karena Engkau yang lebih dulu berkorban buat kami. Kami berkorban bukan karena kami suka, bukan karena kami tahu arti dari berkorban, tapi karena kami tahu bahwa Engkau telah lebih dulu berkorban buat setiap kami. Jadi ajar kami Bapa, agar kami selalu bisa memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa, dan biarlah kemuliaan-Mu itu terus terpancar di dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau sebentar Bapa kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya, kiranya Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada ini, dan biarlah melalui persembahan ini kemuliaan-Mu terus ada Bapa di setiap kami dan di semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama untuk kalian simak,
Kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom semuanya, nama saya Alistair. Shalom, saya Jasmine Penajamah Alistair. And today we are here to bring you the word of God. Dan hari ini kita hadir di sini untuk membawa firman Tuhan. We are very excited because we know that God will touch every single one of us. Kita sangat senang karena kita tahu bahwa hadirat Tuhan akan ada di sini. That God will minister and touch every single one of us. Dan Tuhan akan menjamah kita dan bekerja dalam kita. So before we start, shall we pray? Jadi sebelum Hallelujah. kita mulai, mari kita berdoa. Father God, we thank you for this time. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk waktu ini. We ask for your presence to be in this place. Kita meminta hadiratmu di sini. You open our eyes to see you, God. Bukalah mata kami untuk melihat Open our ears to hear you dan telinga untuk mendengar. and our hearts to receive Dan you. siapkan hati kita untuk menerima darimu. We give you all the glory. Kita memuliakan namamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. And everyone say, Semua bicara, amin. Amen. Hallelujah. Haleluya. So right now we're gonna go into the word of God. Jadi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. And I have a very, very simple question for every one of us. Jadi saya ada pertanyaan yang sangat mudah untuk semua orang. So I want all of us to imagine that we have two friends. Jadi bayangkan kita semua punya ada dua teman. And these two friends borrowed money from us. Dan dua teman ini tuh dua-duanya minjem uang. So the first friend borrowed 10,000 rupiah. Jadi teman yang pertama minjamnya cuma 10.000 rupiah. We said, okay, I'll lend you. Jadi ya udah aku pinjemin deh. And the second friend borrowed 10 million rupiah. Terus teman yang kedua minjamnya itu 10 juta rupiah. Wow, that's a lot, right? Wah, itu uangnya banyak banget. But we said, okay, I'll lend you as well. Tapi kita bilang oke, kita pinjemin deh. So there are two friends who borrowed money. Jadi dua teman ini tuh dua-duanya pinjam uang. The first borrowed 10,000 rupiah. Yang pertama minjam 10.000 rupiah. And the second borrowed 10 million rupiah. Yang kedua minjamnya 10 juta rupiah. And imagine few days and few months and few years later, Jadi bayangkan beberapa hari, beberapa bulan yang kemudian they come to you one day mereka ke kita. and they say, oh, so sorry, Terus mereka bilang, oh maaf ya, we can't repay you. kita nggak bisa balikin uangnya. The one who borrowed 10,000 cannot repay, Yang pinjam 10.000 nggak bisa bayar balik. and the second friend who borrowed 10 million also cannot repay. Terus yang bayar 10 juta juga nggak bisa balikin uangnya. And of course, you have a big and generous heart, Jadi kamu hatinya besar. and you have a you have a very forgiving heart. Jadi kamu mutusin, oke deh dimaafin deh. So it's like, it's okay, I forgive all of you. Ya saya maafkan aja deh, nggak apa-apa. I know that you have difficulty in paying. Aku tahu kamu nggak bisa bayar balik uang itu. It's okay, you don't need to pay me back anymore. Ya udah, temen ini nggak usah balikin uangnya ke saya. So these two friends are very happy. Jadi temen ini berdua senang sekali. They felt very relieved. Mereka merasa lega deh. So the first friend who borrowed 10,000 rupiah Jadi teman pertama yang minjam 10.000 rupiah and the second friend who borrowed 10 million rupiah, dan teman kedua yang meminjam 10 juta rupiah, both of them were forgiven. mereka berdua dimaafkan. But which friend will appreciate more? Tapi teman yang mana akan lebih menghargai kemaafan ini? The first friend who borrowed 10,000 Teman yang pertama untuk yang meminjam 10.000 rupiah, or the second friend who borrowed 10 million rupiah? atau teman kedua yang meminjam 10 juta rupiah? Which friend will appreciate more? Teman yang mana akan lebih menghargai? Of course, you might think and you might wonder Ya kamu pasti pikir yang mana? what the answer is. Apakah jawaban itu? And I feel that the answer will be the second friend. Dan saya pikir bahwa jawabannya itu teman yang kedua. The second friend who borrowed 10 million rupiah
teman kedua yang minjam 10 juta rupiah will appreciate more. akan lebih menghargai. Why is it so? Kenapa itu? Because a greater debt has been forgiven. Karena utang yang lebih besar telah dimaafkan. And does it sound familiar to every one of us? Dan kelihatannya kayak pernah dengar ya sebelumnya. Jesus paid the price. Yesus telah menebus dosa kita. Jesus died on the cross for our sins. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Jesus gave his life for every single one of us. Yesus memberi hidupnya untuk setiap orang di So that we sini. can come boldly before the throne of grace. Jadi kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih We can karunia. come boldly before his presence. Kita bisa dengan penuh keberanian di depan hadiratnya. Because God has forgiven every single one of us. Karena Tuhan telah memaafkan setiap orang di sini. Hallelujah. We praise you, Haleluya. Jesus. Puji Tuhan. And it reminds us of this story in the Dan Bible. ini mengingatkan kita pada cerita dalam Alkitab. So I want you to remember this illustration and example. Jadi kita ingatkan ya, bayangkan yang barusan ini. And let's look at this story in the Bible. Jadi kita lihat cerita dalam Alkitab. I'm gonna read today from Luke chapter 7. Hari ini kita melihat Lukas bab 7, Luke chapter 7 verse 36 onwards. Lukas 7 ayat 36 dan kemudiannya. So from verse 36 onwards it says, Jadi dari ayat 36 kita dibaca, Then one of the Pharisees asked him to eat with him. jadi seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. And he went to the Pharisee's house and sat down to eat. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. So this verse is saying that Jesus went to the Pharisee's house. Jadi ayat ini bilang tuh Yesus ke rumah Farisi untuk makan. Jesus went into the house to eat with the Pharisees. Yesus masuk ke rumahnya itu untuk makan dengan orang Farisi. And let's look at verse 37. Jadi kita lihat di ayat 37, And behold, dan di kota itu a woman in the city who was a sinner. ada orang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. When she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, Jadi waktu perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, she brought an alabaster flask of fragrant oil. ya, dan dia membawa sebuah pudi-budi pualam berisi minyak wangi. So I want all of us to imagine a moment like this. Jadi kita bayangkan ya saat ini, This is not any ordinary woman, ini bukan saat yang biasa, but the Bible says that this woman is a sinner. tapi dia tuh bukan wanita biasa, tapi dia tuh seorang pendosa. And during those times in the Bible, Dan dalam waktu itu di zaman Alkitab itu, a sinner is being looked down upon, is being outcasted. Nobody likes a sinner. tidak ada orang yang suka orang pendosa, nggak ada yang mau deket ke orang pendosa. But imagine she went to Jesus. Tapi kita bayangkan dia tuh mendekat dengan Yesus. She went to the house where there were so many Pharisees there as well. Dia pergi ke rumah yang banyak orang Farisi juga di situ. How did she feel about herself? Jadi bagaimana pandangannya kepada diri sendiri? Maybe she felt terrible. Mungkin dia berasa buruk She felt broken. dan dia terhancur She felt disappointed in life. dan dia kecewa dengan hidupnya sendiri. But she didn't bother about the people around her. Tapi wanita ini tidak peduli dengan orang lain. She didn't care about what they are saying. Dia tidak peduli mereka itu mau ngomong apa tentang And dia. today, if you are listening to this right now, Jadi hari ini jika teman-teman mendengar ini, I just sense in my heart that God wants to release freedom. saya merasa dalam hati saya bahwa Tuhan ingin memberi kebebasan. Freedom from guilt, freedom from condemnation. Kebebasan dari rasa kesalahan dan penghukuman. Maybe there are people here who are stuck in these situations. Mungkin ada orang di sini yang terjebak dalam situasi yang buruk. Maybe you feel disappointed, you are in discouraging situations. Mungkin situasi yang mengecewakan dan mengecilkan hati. You have been crying out to God so many times. Mungkin saudara sudah berseru kepada Tuhan. But each time you cry out to God, Tapi setiap kali berseru kepada Tuhan, you wonder if God is listening to you. saudara berpikir jika Tuhan mendengar teriakanmu. Maybe you might feel terrible about yourself. Mungkin saudara merasa buruk tentang diri sendiri. In guilt, in sin. Merasa kesalahan, merasa berdosa. Maybe you feel condemned. Mungkin merasa dijelekin orang. Today I'm here to share with you the good news. Saya hari ini ada kabar baik That God is here to forgive every single one of bahwa us. Yesus hadir di sini untuk memaafkanmu. That we can step into the life of freedom. Jadi kita bisa hidup yang bebas. But how can we do that? Tapi kita bagaimana yang
hidup secara itu, what do we need to do? apa yang kita perlu lakukan? Very simple 3 F's that I'm gonna share. Jadi gampang sekali kita hari ini mau membagi tentang 3 huruf F. So the first F is focus on Jesus. Jadi huruf F pertama itu fokus kepada Yesus. Focus on Jesus. Fokus kepada Yesus. Luke chapter 7 verse 36 to 50. We're gonna read this passage, and so in verse 38. Jadi di Lukas 7 ayat 38. Verse 38 says, and stood at his feet behind him weeping. Jadi di ayat 38 ditulis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. And she began to wash his feet with her tears and wipe them with the hair of her head. Dan lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. And she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. This is how the woman worship Jesus. Ini adalah gimana wanita itu menyembah Tuhan Yesus. This is how the woman focus on Jesus. Inilah cara wanita itu fokus kepada Yesus. She has so much love and adoration for Jesus. Dia tuh penuh dengan kasih dan kagum untuk Yesus. The woman has only one focus, and it's Jesus. Wanita ini hanya punya satu fokus, dan satu fokus itu adalah Yesus. And today I sense that God is asking us, are we able to give our undivided attention to Jesus? Jadi saya hari ini merasa apakah kita bisa membagi perhatian kita yang tidak terbagi kepada Yesus. And how can we do that? We can read His Word. Dan We can worship Him. Dan kita bagaimana cara itu? Itu kita juga bisa menyembahnya, membaca firman-Nya. We spend time in God's presence. Kita menikmati hadiratnya dan bersama dengan Tuhan. This is how we can worship Jesus. Ini adalah kita bagaimana bisa menyembah Tuhan And today I Yesus. sense that God is drawing every single one of us closer to Him. Dan hari ini saya merasa bahwa Tuhan sedang menarik kita mendekat kepadanya. Don't hold back anymore. Don't be far away from God. Jadi teman-teman jangan melawan lagi, jangan menjauh dari Tuhan. Come back to Jesus because He's here with open arms. Kembalilah kepada Yesus karena Dia hadir di sini dengan tangan terbuka. So what do we need to do? Firstly is to focus on Jesus. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Nomor 1 itu kita perlu fokus kepada Yesus. If we want to step into the life of freedom, Kita jika mau hidup dengan secara bebas, freedom from guilt, from shame, from sin, from condemnation, bebas dari dosa, bebas dari hidup yang kecewa, hidup yang kesusahan. number 1, we focus on Jesus. Nomor 1 kita perlu fokus kepada Yesus. And number 2, we forget about others' opinions. Jadi nomor 2 huruf F itu forget about others' opinions, yaitu bahasa Indonesianya lupakan pendapat orang lain. We forget about others' opinions. Jadi kita lupakan pendapat orang lain. And in verse 39 onwards, Jadi di ayat 39, it says, now when the Pharisee had invited him, jadi ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, and when the Pharisee saw this, he spoke to himself, saying, jadi dia berkata dalam hatinya, this man, if he were a prophet, jikalau ini nabi, he would know what manner of woman this is, and who is touching him, for she is a sinner. siapakah orang, apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentulah ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. You see, there's a Pharisee here in the house. Jadi di rumahnya itu ada orang Farisi. His name is Simon. Dan nama orang Farisi itu adalah Simon. And he thought to himself, Dan dia berpikir ke sendiri, if Jesus was a prophet, jadi Yesus jika dia tuh nabi, he would know that this woman is a sinner. dia tuh akan tahu nih orang tuh orang berdosa. And back in those times, Dan di zaman waktu itu, a sinner is outcast, is considered unclean. orang berdosa itu harus dijauhkan karena That dia we need to tidak stay bersih. far away from them. Dan dia orang-orang tuh harus jauh dari mereka. But Jesus has a different approach. Tapi Yesus itu ada pikiran yang berbeda. In verse 40, Di dalam ayat 40, and Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. dan lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak katakan kepadamu. And Simon replied and said, Teacher, say it. Jadi saut Simon, katakanlah guru. And so Jesus began to tell a story, a parable. Jadi Yesus mulai bercerita. So in verse 41 onwards, Jadi di ayat 41 dan kemudiannya, Jesus was telling a story about a certain creditor who had 2 debtors. jadi Yesus itu
cerita tentang orang yang berutang, It's similar to the example that we shared earlier in this. dan itu tuh hampir sama kayak cerita yang kita sebelumnya bercerita ya. So Jesus was sharing that one owed 500 denarii, Jadi Yesus membagi bahwa ada satu orang itu ngutangnya 500 denari and the other 50 denarii. dan yang satu lagi itu cuma 50 denari. And when they had nothing to repay, Dan waktu mereka berdua tidak bisa membalikin uangnya, he freely forgave them both. dia dengan mudah hati dia tuh memaafkan berdua orang ini. And then Jesus asked Simon the Pharisee, Dan Yesus menanya Simon orang Farisi ini, "Tell me therefore which of them will love him more?" ya kasih tahu saya yang mana yang akan lebih sayang ke saya. And Simon answered and said, Dan Simon menjawab ngomong, "I suppose the one who forgave more." ya mungkin satu orang yang lebih dimaafkan. And Jesus said to him, "You have rightly judged." Dan Yesus bilang kamu benar. So it means that those who owe more, Jadi itu artinya orang yang utangnya lebih banyak, those who have forgiven more, orang yang sudah lebih dimaafkan will appreciate and love even more. akan lebih menghargai, akan memberi kasih sayang lebih banyak. Because Jesus was making a comparison. Dan karena Yesus itu sedang membandingkan, The woman who is a sinner dan tuh orang wanita itu yang berdosa and the Pharisee. dan orang Farisi itu. And of course, Jesus said, Dan pasti Yesus bilang, "Do you see this woman? apakah engkau lihat perempuan ini? I entered your house, you gave me no water for my feet. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. But she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head." Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came here. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. And this verse is very important. In verse 47 it Dan ayat says, ini sangat penting, ayat 47 ditulis, "Therefore I say to you, her sins which are many are forgiven." sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, For she loved much. sebab ia telah banyak berbuat kasih. But to whom little is forgiven, the same loves little. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. What a powerful passage in the Word of God. Apa ayat yang sangat kuat di dalam Alkitab. Do you think the woman knows what the Pharisees were thinking about her? Apakah wanita itu tahu apa orang-orang Farisi yang sedang pikirkan tentang dia? Yes, of course. Ya pasti dia tahu. The moment she enters the house, she knew that. Jadi begitu wanita itu masuk ke rumah orang Farisi ini, She can sense, she can see from the expressions on their faces. dia sudah bisa merasakan dan bisa melihat dari wajah mereka. And maybe it's not just that moment, but all her life she has been judged by others. Nah ini tidak terjadi hanya dalam saat itu, tapi mungkin seumur hidup dia. Maybe she has been looked down upon. Jadi dia telah dinilai oleh orang lain, Maybe she has been criticized, she has been shamed, she has been mocked by others. dia dikritik oleh orang lain, dipermalukan dan diejek oleh orang lain. Maybe she feels so small on the inside. Dan dia merasakan sangat kecil. She feels so worthless like a worm. Dan dia tidak berharga seperti ulat. Like she's condemned to this life of sin, of death. Dan dia seakan-akan dia ditakdirkan untuk dosa dan kematian. Imagine the pain, the guilt, and the agony inside of her. Jadi bayangkanlah kesakitan dan deritanya. But let me tell you today, Tapi saya ingin membagi hari ini, that we need to forget about others' jadi opinions. kita harus lupakan pendapat orang lain. Because Jesus is the one that stood up for her. Karena Yesus adalah orang yang membelanya. Jesus is the one that defended her. Yesus adalah orang yang melindunginya. Because Jesus knows that that is what he came for. Karena Yesus tahu bahwa dia datang untuk tujuan ini. He came to take our sin and our shame away. Dia datang untuk menebus dosa kita dan menghilangkan rasa malu kita. And that is the power of the cross. Dan itulah kuasa dari salib. That all we have to do
Dan semua yang kita perlu lakukan, is that we just have to please God and not please men. dan hal yang paling penting adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan hati We orang don't need lain. to fear other men's opinions. Jadi kita tidak perlu takut pada pendapat manusia, We only need to fear God. kita hanya perlu takutlah akan Allah. Because Jesus came for you and for me. Karena Yesus telah datang untuk kita, Jesus came to set us free. Yesus datang untuk membebaskan kita. Hallelujah. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. So number 2, Jadi nomor 2, forget about others' opinions. jadi kita lupakan pendapat orang lain. So how can we step into the freedom that God has given us? Jadi kita bagaimana hidup dengan bebas. Number 1 is to focus on Jadi Jesus. nomor 1 itu fokus kepada Yesus. Number 2 is to forget about others' opinions. Nomor kedua itu lupakan pendapat orang lain. And number 3 is to forgive ourselves. Nah nomor 3, huruf F itu forgive ourselves, bahasa Indonesianya memaafkan diri sendiri. We need to forgive ourselves. Kita perlu memaafkan diri sendiri. Let's continue reading the passage. Jadi kita melanjutkan baca Alkitab ya. In verse 48, Di Lukas 7 ayat 48. then he said to her, your sins are forgiven. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. And those who sat at the table began to say to themselves, Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, who is this? Yes, who is this? Who forgives sins? And then he said to that woman, your faith has saved you, go in peace. Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. You see, God has already forgiven her. Jadi Tuhan itu sudah memaafkan wanita ini. God has forgiven every single one of us. Tuhan telah memaafkan setiap orang di sini. Because he died on the cross. Karena dia telah berkorban di salib. There is no mistake that's too big for Jesus. Jadi tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk There's Yesus. no sin that Jesus didn't die for. Jadi tidak ada dosa yang Yesus tidak tebus. We might already know this, that Jesus has forgiven us. Kita mungkin sudah mengerti, sudah hafal bahwa Yesus telah memaafkan kita. But we need to forgive ourselves as well. Tapi sekarang kita juga perlu memaafkan diri. Because this is the power of the cross. Karena inilah kuasa salib. The power of the cross. Inilah kuasa salib. And all we have to do is to forgive ourselves. Yang kita perlu kerjakan itu adalah memaafkan diri. To let go. Untuk melepaskan And to receive the forgiveness that God has given to us. dan menerima kemaafan ini yang telah diberi oleh Tuhan Yesus. And in Romans chapter 8 verse 1. Dan di Roma 8 ayat 1, As we come to a close today. di waktu kita mulai mau menyembah Tuhan, The Bible says there is therefore now no condemnation to Di those Alkitab- who are in Christ. di Alkitab ditulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, Who do not walk according to the flesh, yang tidak jalan mengikuti cara hidup orang biasa, but according to the Spirit. tapi mengikuti roh Tuhan. And today as we prepare our hearts to worship God, Jadi kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan. we are going to worship together here. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. And we believe that God is going to touch and minister to every single one of us. God is here. Jadi kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini dan Dia akan menjamah kita. And I've learned this when I was in Indo. Hadirat Tuhan ada di sini. Jadi dia belajar kata-kata ini di Indonesia. God is here. Tuhan hadir di sini. And today I sense that God wants to bring freedom. Dan hari ini saya merasa bahwa Tuhan ingin membawa kebebasan. God wants to set us free. Tuhan ingin membebaskan setiap orang di sini. God wants us to draw close to Him. Tuhan ingin kita untuk mendekat kepadanya. No matter what has happened in our lives, Kita tidak peduli apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita. can we come before God today? Apakah kita bisa datang di hadapan Tuhan? This is how we step into the freedom that God has given to us. Inilah bagaimana kita bisa masuk ke hidup yang bebas dalam Tuhan. We focus on Jesus. Kita fokus kepada Yesus. We forget about others' opinions. Kita lupakan pendapat orang lain. And we forgive ourselves. Dan kita memaafkan diri sendiri. Hallelujah. Haleluya.
Shall we worship together? Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, menyembah Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sengat jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, sengat jiwaku memuji. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Sengat hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tanganmu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Menyembah Tuhan Yesus. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Hadirat Tuhan ada di sini. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Today God is here. Tuhan hadir di sini sekarang. God is here. Tuhan hadir di tempat ini. No matter where you are, God is here. Tidak peduli saudara di mana saja, Tuhan hadir di tempat ini. Begin to reach out to Jesus. Mulailah mendekat dengan Yesus. Begin to give everything to Jesus. Memberi semuanya yang kamu punya kepada Yesus. Jesus is here to take our pain and shame away. Yesus di sini untuk membawa penderitaan kita dan kesakitan kita. And today, how many of us here? Dan hari ini ada beberapa orang yang di sini. We want to step into a life of freedom. Kita mau hidup secara bebas dengan Yesus. Freedom from sin and shame.
kebebasan dari dosa dan rasa malu. We want to have joy in our lives. Kita ingin senang dalam hidup kita. And you say, God, I want to focus on you. Dan Yesus kita bilang, Yesus kita ingin fokus kepadamu. I want to forget about others' opinions. Saya ingin lupakan pendapat orang lain. And I want to forgive myself as well. Saya ingin memaafkan diri juga. If that is you, Jika inilah saudara, today God is here. Tuhan hadir di sini hari ini. And if that is you, at the count of three, I want you to lift up your hands. Dan jika inilah saudara, kita hitung ketiga, harap angkat tangan. No matter where you are, Tidak peduli saudara di mana saja, God is here. Tuhan hadir di tempat ini. God is here to bring us to a life of freedom. Tuhan hadir di sini untuk membebaskan kita semua. If you say, God, I want to focus on you. Jika saudara bilang, Tuhan saya ingin fokus kepadamu, I want to forget about others' opinions. saya ingin lupakan pendapat orang lain, I want to forgive myself. saya ingin memaafkan diri. If that is you, at the count of three, I want you to raise your hands. Jika inilah saudara, di hitung ketiga, saudara ingin angkat tangan, And we're gonna pray for you. dan kita akan doakan untuk saudara. Are you ready? Apakah saudara siap? 1, 1, 2, 2, 3. 3. That's why if that's you, you lift up your hands. Jadi jikalau saudara ingin angkat tangan, bisa angkat tangan sekarang. Today Jesus is here. Hari ini Tuhan hadir di sini. Shall we worship Kuyaki? Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, sengat jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sengat hatiku menyembahmu. Kau besar, sengat jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sengat hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. That's why I begin to pray that spirit. Oh, begin to live your life with Jesus. That's why I keep praying the spirit. Ada Tuhan ada di sini.
Every guilt, every shame shall be broken in the name of Jesus. Setiap rasa kesalahan akan dipecahkan oleh Yesus. We release freedom right now. Dan melepaskan kebebasan setiap orang di sini. Jesus, you died on the cross Yesus, Engkau telah mati di atas salib for every single one of us. untuk setiap orang yang di sini. And it's for freedom that Christ has set us free. Dan untuk kebebasan, Yesus telah membebaskan setiap orang di sini. That's why we begin to pray right now. Jadi kita mulai berdoa sekarang. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih keras lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sangat jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau besar. Tuhan, Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. That we are free. Terima kasih karena kita telah dibebaskan. So Father God, we just want to pray for every single one of us. Dari Tuhan Yesus, kita mau mendoakan setiap orang yang hadir di sini. We thank you for the freedom that you have given to every single one of us. Kita berterima kasih untuk kebebasan yang Engkau telah memberi untuk setiap orang di sini. Help us to continue to focus on you, God. Bantu kita untuk selalu fokus kepadamu Tuhan. Help us to continue to forget about others' opinions. Bantu kita untuk lupakan pendapat orang lain. And let us continue to forgive ourselves. Dan mari kita untuk
selalu memaafkan diri. We declare that it's for freedom that Christ has set us free. Kita mau bilang bahwa untuk kebebasan Tuhan telah mati di salib untuk kita, And that there's no condemnation in Christ. dan tidak ada kesalahan dalam Kristus, And we are free. dan kita telah bebas. We declare that freedom is here. Kita bilang bahwa kebebasan ada hadir di sini. We thank you and we give you all the glory. Kita berterima kasih dan memuliakan nama-Mu Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kita And all berdoa. God's people say, Semua anak-anak Tuhan bilang, Amen. Hallelujah. Let's give God a big. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Puji Tuhan. Amen. Thank you all very much for joining us today, and we hope that you all are blessed. terima kasih semua orang untuk hadir di sini, dan kita harap bahwa semua saudara merasa telah diberkat. We'll continue to keep all of us in prayers and all of you in prayers. Kita akan selalu mendoakan semua saudara, And we will continue to walk and journey with Jesus together. dan mari kita sama-sama berjalan dan mendekat kepada Yesus sama-sama. We hope you are blessed and we wish to see you very soon. Jadi kita harap saudara telah diberkati, dan kita sangat ingin bisa bertemu dan berjumpa sama-sama di Indonesia. See you again next time. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Mari ketemu lagi Dadah. ya, dadah.